Handoyo, sang jutawan ganteng, pengusaha batu bara, ingin menikmati waktu liburannya untuk bersantai di rumahnya. Namun semuanya harus ia urungkan. Handoyo yang memiliki dua istri yang cantik aduhai. Kedua istrinya yang manja-manja itu di pagi yang cerah itu mereka berdua meminta liburan bersama. Yang muda bernama Mona minta ke mall dan istri tua minta ke pantai. Akhirnya dengan agak malas, Handoyo memutuskan untuk pergi ke pantai sekalian untuk refreshing. Mereka berdua sangat senang karena lama tidak bisa liburan bareng. Dikarenakan kesibukan Handoyo sebagai pengusaha. Kebahagiaan tersendiri buat Handoyo karena kedua istrinya selalu akur di dalam satu rumah. Setelah selesai bersiap-siap dan menyiapkan keperluan yang akan dibawa, mereka yang berencana akan liburan selama 3 hari dan akan menginap di hotel dekat pantai yang berada di luar kota. Sekitar siang hari mereka mulai meninggalkan rumah mereka untuk melakukan perjalanan untuk beberapa jam menuju pantai. Mereka setelah keluar dari rumah mewahnya, kemudian mampir dahulu di supermarket untuk membeli cemilan karena perjalanan yang tentunya tidak sebentar. Pastinya mereka nanti pasti lapar. Ya lumayan buat ganjel perut. Apalagi mereka harus melewati jalan raya yang menembus hutan yang sepi dan jarang ada pedagang. Sebuah hutan yang sudah terkenal yang menghubungkan antar kota tersebut. Sepanjang perjalanan mereka sangat gembira. Mereka memuji-muji suaminya yang rela mengorbankan waktu liburannya untuk menemani mereka. Handoyo hanya tersenyum-senyum. Walaupun ia lebih senang menghabiskan waktu liburannya di rumah. Namun demi sang istri, ia harus mau tidak mau menuruti. Mobil mereka sudah keluar dari kota dan mulai memasuki pedesaan kecil-kecil yang sangat indah dan asri. Sudah tidak terasa mereka mulai memasuki hutan yang cukup panjang yang akan mereka tembus dalam perjalanan ke pantai itu. Mereka masih asik bercanda dan bernyanyi di dalam mobil. Alunan lagu Peter Pan menambah romantis perjalanan mereka hingga tidak terasa mereka sudah di pertengahan hutan. Tiba-tiba Handoyo merasakan tidak beres dengan mobilnya yang sepertinya oleng. Kemudian Handoyo menempatkan mobilnya ke pinggir. Kedua istrinya kaget ketika Handoyo mengerem mendadak dan menepi tiba-tiba ke trotoar jalan. "Ada apa, Pak?" tanya istri tua. "Gak tahu nih, kok mobilnya berat sekali, Mah," ujar Handoyo sambil keluar mobil. Setelah di luar mobil, ia memeriksanya. Ternyata ban belakang mobil mereka pecah. "Bannya bocor, Mah," ucap Handoyo dari luar mobil. "Ya udah, Pak, buruan diganti, keburu malam." Kedua istrinya berkata dari dalam mobil dan ikut keluar untuk melihat juga keadaannya. Handoyo hanya garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal itu. Dia lupa membawa ban serep. Dua istrinya sangat jengkel dengan Handoyo yang bisa-bisanya tidak membawa ban serep. Sedangkan perjalanan mereka masih jauh. Suasana hutan yang mulai gelap terasa sangat menyeramkan, membuat kedua istrinya semakin panik dan berisik. Dan mereka harus menunggu pengendara lain yang melintas, namun tidak satu pun yang lewat. Handoyo ingin mencari bantuan lewat bengkel online, namun HP mereka juga tidak ada sinyal. Hari itu memang hari yang apes buat Handoyo. Liburannya yang menjadi kacau. Dua istrinya ngomel tiada henti. Sudah lama mereka menunggu pengendara yang lewat untuk meminta pertolongan. Namun hutan yang panjang itu semakin terasa panjang jika dilihat dan diperhatikan. Satupun mobil bahkan sepeda motor
tidak ada yang melintas. Karena bosan menunggu, Handoyo ingin berjalan sebentar ke depan jalan itu. Siapa tahu ada warung atau tambal ban. Namun kedua istrinya tidak mau ditinggalkan. Akhirnya mereka bertiga berjalan bersama di sekitar jalan itu. Siapa tahu ada yang bisa dimintai pertolongan. Kedua istrinya ini tidak habis-habisnya marah-marah kepada Handoyo. Mereka menyalahkan suaminya karena keteledorannya, menjadikan wisata mereka harus kacau begini. Semua ini menjadikan Handoyo semakin bingung. "Papi, kita ke mobil saja yuk. Aku takut, udah mau gelap nih," ucap istri mudanya. "Sebentar sayang, siapa tahu di depan sana ada orang yang bisa kita mintai tolong," Handoyo menjawab sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat suasananya yang memang hampir gelap. Setelah 100 meter mereka berjalan, tidak ada apapun, hanya pepohonan yang besar yang seperti ada orang di baliknya yang mengintip mereka. Itu perasaan mereka yang menyelinap, karena dirasa tidak ada rumah ataupun warung. Yang terlihat hanya barisan pohon yang menjulang tinggi di sisi kanan kiri jalan itu. Handoyo memutuskan akan kembali ke mobil itu. Baru berbalik badan, Handoyo seperti mendengar suara. Dia mencoba memfokuskan pendengarannya, dan memang terdengar suara. "Bakso, bakso." Mereka kembali berbalik badan. Benar saja, mereka melihat seseorang yang sedang mendorong gerobak dari arah tikungan jalan di depan mereka. Istri mudanya senang sekali karena tiba-tiba ia merasa lapar. "Ih, kebetulan banget ada bakso," ucapnya. "Iya nih, kita bisa bertanya kepada abangnya di mana tambal ban terdekat," Handoyo berkata sambil melambaikan tangan kepada abang bakso. Berbeda dengan istrinya yang tua, ia merasakan keanehan. Firasatnya berkata, "Kok ada tukang bakso di tengah hutan begini? Terus kok sambil teriak-teriak bakso, bakso, siapa yang ditawari?" Bisik hatinya. Setelah menunggu beberapa menit, tukang bakso itu sudah semakin dekat dengan mereka. Dan mereka melihat perawaan tukang bakso itu seperti tukang bakso pada umumnya. Namun wajahnya pucat. Bajunya ini lusuh, seperti lama tidak dicuci. Namun Handoyo tidak memperhatikan itu semua. Setelah benar-benar dekat, tukang bakso itu berkata, "Bakso om, non, mau berapa mangkok?" tanya abang bakso dengan suara yang datar dan terpatah-patah. "Aku nggak mau, masih kenyang pih," ucap istri tuanya. "Ya udah, kalau nggak mau." "Bang, 2 ya bang, 2 mangkok saja," ucapnya Handoyo kepada tukang bakso yang hanya dibalas dengan anggukan. "Bang, tukang tambal ban terdekat di sini mana ya?" tanya Handoyo sambil menunggu dibuatkan baksonya. "Tidak ada om, jauh," jawab tukang bakso sambil membuatkan bakso Handoyo. Tidak beberapa lama, akhirnya bakso semangkok sudah jadi. Handoyo membawakan kepada kedua istrinya dan menawarkan bakso itu kepada mereka. Namun lagi-lagi istri tuanya tidak mau, dan juga memberitahu suaminya bahwa aneh jika di tempat begini ada orang jualan bakso. Namun suaminya tidak mempedulikan nasihat istrinya dan tetap memakan baksonya yang katanya enak sekali. Sedangkan istri mudanya sudah tidak tahan untuk memakan bakso karena menunggu lama banget abang baksonya membikinnya. Setelah beberapa suapan, Handoyo ini merasakan hal aneh. Baksonya terasa amis dan seperti mengunyah daging mentah.
Karena penasaran, ia menyuruh istrinya mencoba mencicipinya. Namun saat disodorkan dan saat istrinya ingin memakannya, baksonya itu berubah menjadi mata yang berkedip-kedip, dan mie-nya pun berubah menjadi belatung yang kruget-kruget. Mereka semua langsung menggigil ketakutan. Dan setelah menoleh ke tukang baksonya, mereka melihat tukang bakso itu kepalanya buntung, dan tangannya ini sambil memegang kepalanya. Lagi-lagi mereka dibuat kejut. Kepalanya ini berbicara, Om, lihat mata saya ndak. Spontan mereka bertiga melemparkan mangkok itu. Mangkok bakso berhamburan, dan mereka berlari terbirit-birit. Setan! Jeritan kedua istrinya berbarengan. Terdengar tukang bakso memanggil mereka, Om, bayar dulu. Ayo mah, cepat lari, teriak Handoyo sambil berlari ketakutan. Disusul kedua istrinya. Pah, jangan tinggalkan aku dong, teriak istrinya tua sambil tergopoh-gopoh berlari pucat pasi. Ayo mah, cepat, kita masuk ke mobil saja, teriak Handoyo ketika sudah sampai di mobil. Akhirnya mereka bertiga sampai di mobil, dan mereka masuk ke dalam mobil terus mengunci pintunya. Mereka bertiga gemetaran di dalam mobil. Baru seumur-umur hidup mereka melihat hantu. Kemudian mereka menyalakan lampu mobil. Siapa tahu ada pengendara yang lewat. Mereka mengira sudah aman. Namun lagi-lagi setan itu masih mengejar mereka. Ketika istrinya melihat ada darah menetes di kaca mobil depan dan memberitahukan kepada suaminya, "Wih, apaan tuh yang mengalir di kaca?" Setelah Handoyo menempelkan wajahnya ke kaca mobil untuk memastikan apakah yang menetes itu air atau darah, tiba-tiba dor! Kepala buntung itu menggelinding dari atas tempat depannya sambil berkata, Om, bayar dulu dong baksonya. Akhirnya mereka bertiga pingsan dan tidak tahu kejadian apa yang terjadi selanjutnya. Nah, pada saat mereka pingsan, ternyata ada beberapa mobil melintas. Tapi mereka tidak curiga. Mereka mengira mereka sedang istirahat. Semalaman mereka berada di dalam mobil. Setelah pagi baru tersadar dan merasa heran dengan teror semalam. Dan mereka pun heran, di kaca depan mobil mereka tidak ada darah seperti yang mereka lihat tadi malam. Akhirnya mereka meminta bantuan kepada pengendara yang melintas untuk mencarikan mobil derek. Dan beberapa saat kemudian mobil derek datang dan akhirnya membawa mobil mereka ke bengkel terdekat. Di sepanjang perjalanan mereka bertiga bercerita dengan sopir derek tentang kejadian yang mereka alami kemarin dan masih terasa sampai sekarang. Menurut cerita tukang derek, bahwasanya telah terjadi bertahun-tahun yang lalu pernah ada kecelakaan di jalan itu dan telah banyak memakan korban. Banyak orang yang meninggal dalam kecelakaan itu, dan sering ada kecelakaan juga di daerah itu dan kejadian yang di luar nalar. Mereka bertiga merasa bersyukur bisa selamat dan keluar dari tempat itu, dan tidak akan pernah ingin melewati jalan itu lagi. Mereka takut jika teror bakso mata terulang kembali. Selesai. Demikianlah kisah kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur sahabatku semuanya. Saya beserta jajaran direksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalam.